Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Sebuah lembaga pelatihan kerja dilaporkan siswanya ke polisi karena mereka telah menunggu bertahun-tahun tak kunjung diberangkatkan. Pengurus cabang olahraga dan para atlet Sumatera Barat kecewa. Pasalnya, menjelang keberangkatan menuju ajang Pekan Olahraga Nasional, uang saku dan uang pembinaan belum mereka kantongi. Polisi di Padang menangkap bandar narkoba yang merupakan residivis kasus yang sama. Tidak kunjung diberangkatkan ke Jepang setelah menunggu bertahun-tahun. Sebuah lembaga pelatihan kerja dilaporkan siswanya ke Polda Sumatera Barat. Mereka mengaku telah menyetorkan uang mulai dari belasan juta hingga puluhan juta rupiah agar bisa berangkat. Kedatangan mereka ke Polda Sumbar untuk mempertanyakan kasus penipuan yang telah mereka laporkan beberapa bulan yang lalu. Namun hingga kini tak ada perkembangannya. Mereka melaporkan pimpinan lembaga pelatihan kerja itu telah menipu dan menggelapkan uangnya. Kita di Polda itu menanyakan perkembangan laporan pengaduan kita yaitu LPK Yaruki, Pak. Terkait apa tuh, Pak? Terkait itu tidak ada keberangkatan beberapa orang di dalam melakukan pendidikan di LPK Yaruki yang rencana mau dikirim ke Jepang. Itu tujuan ke Jepang apa, Pak? Tujuan Jepang itu sekolah sambil bekerja dalam hal itu. Menurut pengakuan salah seorang siswa yang bernama Dian dan berasal dari Kabupaten Solo, ia telah menggadaikan sawah, ternak, serta menguras tabungannya agar bisa berangkat ke Jepang. Namun hingga saat ini belum ada kepastian dari lembaga pelatihan kerja. Tak hanya itu, dirinya juga telah mendatangi LPK itu untuk meminta agar uangnya dikembalikan. Tetapi hingga kini belum ada itikat baik dari pengelola LPK itu. Pas awal pendaftaran kan dimintanya 20 juta. Digadai sawah gitu, hasil gadai sawah, dapat uang buat bayar pendaftaran. Jadi kan habis itu diminta-minta lagi, dijual ternak, terus pokoknya diminta uang terus kan udah nggak ada tambahan lagi, ya udah nggak jadi berangkat. Iya, gadai sawah, ternak, tabungan, pokoknya udah habis, semua orang tua pun udah kecewa. Saat kru Berita Padang mendatangi lembaga pelatihan kerja yang beralamat di daerah Ujung Gurun, pusat kota Padang, ternyata telah ditutup dan pelangnya pun sudah tak ada. Kuasa hukum lembaga pelatihan kerja berdalih jika kliennya juga merupakan korban penipuan yang dilakukan oleh pihak lain yang akan memberangkatkan siswanya ke Jepang. Dari ratusan orang yang telah membayar, hingga kini baru 23 orang saja yang berangkat. Sisanya masih terkatung-katung. Ini adalah juga korban dari pihak ketiga yang memberangkatkan siswa-siswa yang belajar bahasa Jepang ke Jepang. Jadi uang yang disetorkan oleh siswa-siswa belajar bahasa Jepang yang ingin berangkat ke Jepang ini sudah disetorkan lagi ke pihak ketiga yang akan memberangkatkan siswa ini ke Jepang. Jadi dalam hal ini, uang yang Akibat kasus ini, ratusan pencari kerja yang ingin mengubah nasibnya justru menderita kerugian hingga miliaran rupiah. Robiham melaporkan dari Padang. Setelah mereka dari udara melalui dari Padang. Usai dilepas secara resmi oleh Gubernur Sumatera Barat untuk berlaga di ajang Pekan Olahraga Nasional di Sumatera Utara dan Aceh, pengurus cabang olahraga mengeluhkan uang pembinaan dan uang saku bagi atletnya yang belum mereka terima. Padahal persiapan untuk bertanding di ajang bergengsi ini telah dilakukan sejak awal tahun 2024. Namun faktanya, lebih dari 8 bulan, KONI Sumatera Barat sebagai induk bagi cabang olahraga belum berhasil menuntaskan persiapan itu. Menurut pengurus cabang olahraga ini, KONI harus piawai menuntaskan permasalahan atlet, sehingga atlet yang akan bertanding
bisa fokus dengan latihannya untuk mencapai prestasi puncak. Ini kan komunikasi aja ya. Manajemen itu kan timnya komunikasi. Sebenarnya dari KONI bisa komunikasi kemana-mana, cari bantuan dan sebagainya. Mudah-mudahan ke depan tidak terulang lagi lah seperti ini ya. Kasihan kita 400 lebih atlet kita nih sekarang berlatih tidak ada ya dukungan gizi yang baik ya. Jadi ke depannya KONI itu harus mempersiapkan diri lah. Bagaimana triknya untuk mendapatkan anggaran dari pemerintah, harus bekerja sama dengan para bapak-bapak kita di DPR untuk menanggulangi itu. Jadi sudah terencana anggarannya itu. Persoalan dana ini telah dijawab pengurus KONI Sumbar saat didemo oleh atlet yang mempertanyakan soal uang pembinaan. Menurut Ketua KONI Sumbar, untuk berlaga di ajang Pekan Olahraga Nasional, pihaknya telah menganggarkan 36 miliar rupiah. Namun dalam APBD Sumatera Barat tahun 2024, hanya 12 miliar yang disetujui. Pihaknya kemudian melakukan pembicaraan ulang dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan akhirnya disepakati jika KONI Sumbar akan memperoleh dana tambahan 16 miliar. Dengan demikian, KONI Sumbar mempunyai anggaran 28 miliar untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional ini. Hanya saja, uang tambahan itu baru disetujui tanggal 18 Agustus lalu, sehingga butuh waktu untuk mencairkannya. Tapi memang karena anggaran kita masih sangat terbatas sekali, KONI baru bisa kemarin memberikannya kan 3 bulan pertama. Jadi kita mengajukan untuk KONI lebih kurang 35, tapi di anggaran murni kita hanya diberikan 12,5 miliar. Dari 12,5 ada anggaran wajib yang memang kita tidak bisa ambil karena itu memang biaya rutin KONI yang secara undang-undang harus dipenuhi selama 12 bulan. Nah, itu sisanya itulah yang kita gunakan untuk keperluan-keperluan KONI. Kasus seperti ini selalu saja berulang setiap Sumatera Barat mengikuti Pekan Olahraga Nasional. Sejatinya, pengurus cabang olahraga dan pengurus KONI harus belajar dari kesalahan tahun lalu agar tak terulang pada tahun berikutnya. Robiham melaporkan dari Padang. Tim Reskrim Polsek Koto Tangah menangkap seorang bandar narkoba jenis sabu-sabu di kawasan Pasir Jambak, Kecamatan Koto Tangah, pinggiran kota Padang. Saat digeledah, polisi menemukan 1 kantong paket sabu-sabu ukuran sedang yang telah dibagi pelaku menjadi belasan paket sabu-sabu ukuran kecil. Saat digerebek, pelaku tak bisa berkutik karena rumahnya telah dikepung polisi. Pelaku juga tak bisa berkelit karena polisi menemukan barang bukti sabu-sabu. Kepada penyidik, tersangka mengakui sabu-sabu yang akan ia edarkan baru saja dibeli dari pengedar lainnya di daerah Lubuk Begalung di timur kota Padang. Pelaku mencoba membuka jaringan baru peredaran sabu-sabu dengan menyasar para nelayan di daerah Pasir Jambak. Selain menyita belasan paket kecil sabu-sabu, polisi juga menyita telepon genggam pelaku dan uang tunai berjumlah Rp200.000. Yang diduga jenis sabu di salah satu lokasi di daerah Pasir Jambak, Kelurahan Pasianan Tigo. Di sana, anggota kita unit Reskrim Polsek Kota Tangah mendapati pelaku sedang melakukan transaksi. Kemudian kita amankan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 13 paket kecil, kemudian ada 4 paket besar. Tertangkapnya residivis dalam kasus yang sama menjadi pertanda jika pembinaan yang dilakukan lembaga pemasyarakatan tak berjalan optimal. Robiham melaporkan dari Padang. Tak ada rotan, akar pun jadi. Pepatah ini dipegang teguh oleh guru-guru di Sekolah Dasar Negeri 10 Batanggasan, Padang Pariaman. Usai beberapa ruang kelasnya terancam tanah longsor dari bukit yang berada tepat di samping sekolah, mereka pun memanfaatkan musala dan ruang majelis guru sebagai ruang kelas dan digunakan untuk proses belajar dan mengajar. Kelas 1 dan kelas 2 menggunakan musala, sedangkan kelas 3, kelas 4, dan kelas 6 memanfaatkan ruang majelis guru. Musala untuk ruang belajar ini tak disekat sama sekali.
Guru pun mengajar bergantian agar murid bisa fokus belajar. Sedangkan kelas 3, kelas 4, dan kelas 6 ditumpuk belajar di ruang majelis guru. Kelas mereka hanya dibatasi lemari buku. Duduk murid pun mengikuti kondisi. Ada yang duduk menghadap ke depan, ada juga kelas yang duduknya melingkar dan saling berhadapan. Guru yang mengajar juga mengikuti kondisi. Ada yang berdiri di depan, ada juga guru yang berkeliling di belakang murid untuk menerangkan pelajaran. Di sisi lain, ruang majelis guru ini, beberapa pengajar yang tidak bertugas juga sibuk menyelesaikan pekerjaan lainnya. Meski heboh dengan suara belajar, namun hal itu tak membatasi semangat guru untuk mendidik murid-muridnya. Langkah yang dilakukan sekolah ini justru didukung oleh orang tua murid. Karena bagi mereka, keselamatan adalah hal yang utama. Karena kita kan harus melakukan proses pembelajaran, Pak. Sebentar lagi kita akan melakukan UTS. Kalau belajar di lokal lama gimana, Bu? Itu rasanya tidak memungkinkan, Pak, belajar di lokal lama. Karena dikhawatirkan suatu saat akan terjadi longsor, Pak. Kami takut. Yang lain lagi, Pak, orang tua siswa juga tidak mengizinkan, Pak. Takut nanti ada longsor gitu. Sejatinya, pemerintah harus tanggap dengan kejadian ini dengan segera membangun gedung sekolah baru atau memindahkan SD Negeri 10 Batanggasan ini ke tempat yang lebih aman. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman.